Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Maaf kalau suara saya agak bindeng karena emang sedikit flu. Hari ini kita bakal bahas tentang topik yang mungkin menarik untuk beberapa dari kalian, karena kita bakal ngomongin soal garapan airdrop. Ya bisa dibilang garapan airdrop, tapi bukan berarti menjamin akan dapat airdrop. Cuma lebih ke kayak gimana caranya kita bisa belajar ekosistem baru, tapi sambil dapetin bonus kalau misalkan ada reward. Kalau misalkan nggak ada juga nggak masalah, karena yang perlu kita cari adalah pembelajarannya aja. Nyobain aplikasi-aplikasi sama protokol baru yang mungkin belum pernah kita kenal sebelumnya. Nah, tapi biasanya kan ada banyak yang curiga kalau misalkan garap-garap airdrop kebanyakan waktunya terbuang tapi tidak menghasilkan. Nah, yang bakal kita bahas hari ini tuh khusus di ekosistem Ethereum, yang mana rekornya mereka ini sepanjang historis itu selalu baik dalam hal garapan itu, lebih bisa dibilang legit dibandingin sama ekosistem lain. Nah, kita bakal cari tahu beberapa nama hari ini, jadi kalau nggak mau ketinggalan, kalian harus tonton sampai akhir. Oke, let's go! Oke guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk yang pertama kita bakal lihat dari Swell Network. Swell Network ini sendiri adalah sebuah protokol yang membantu staking Ethereum secara liquid. Jadi kalau misalkan kalian staking tapi nggak mau itu posisi staking dan rewardnya lepas, kalian bisa dapat aset berbentuk liquid yang bisa dipakai untuk DeFi, bisa untuk yield farming lagi. Jadi ada reward di atas dari reward tambahannya. Nah, untuk yang belum tahu liquid staking konsepnya apa, kalian bisa lihat protokol yang udah populer, namanya kayak Lido Finance atau Rocket Pool, atau ada di Frax juga. Atau kalau misalkan kalian staking di exchange kayak Binance, Coinbase, Kraken, itu semua mereka juga punya validator yang bantuin staking. Jadi bisa dibilang kadang mereka ngasih aset-aset yang lebih liquid. Nah, cuman kalau misalkan kita lihat dari yang Lido sama Rocket Pool, setiap dari protokol LSD ini biasanya sudah punya tokennya sendiri. Nah, si Swell Network ini belum punya tokennya. Itulah kenapa beberapa orang spekulasi bahwa kalau kita staking di Swell Network, itu bisa aja dapat airdrop. Itu spekulasinya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di website sendiri, Swell di bagian Voyage. Untuk yang belum tahu, silakan langsung ke app.swellnetwork.io. Itu ada di bagian Voyage, chapter 1 starts in seminggu. Tapi ini karena kami nge-recordnya pas masih hari Rabu, ini mungkin sudah berkurang ke sekitar 4 harian, atau lebih kurang dikit, atau cuma 3 hari berapa jam. Nah, jadi yang bakal kita lihat adalah apa yang akan mereka lakukan dalam minggu depan. Kemungkinan ini jadinya hari Rabu kan. Rabu yang akan datang tuh apa yang akan dilakukan. Karena kalau misalkan kita lihat dari Twitternya Swell Network sendiri, mereka sempat nih ngomongin Voyage setting sail soon. Jadi ada hubungannya sama Voyage yang ini kan. Terus mereka suruh orang untuk memperhatikan waktunya, TikTok. Jadi jam tuh sering berdetik. Dan semakin iring waktu kita mendekati 6 hari, berarti kalau nonton 4 hari itu, kita semakin mendekati sama yang gambarnya mereka kasih, when token soon. Udah banyak orang nanyain kapan ada tokennya untuk si Swell, dan mereka sudah langsung jawab di Twitternya yang official ya, yang udah verified, yang kami follow juga. Itu dia jawab soon tokennya, ngasih link ke website Voyage. Jadi ini makanya orang-orang jadi makin kuat spekulasinya, melihat countdown ini mungkin ada hubungannya sama airdrop token Swell. Nah, cuman kalau misalkan kalian pengen staking di Swell Network, meskipun itu mudah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Meskipun ini mudah, bener-bener sangat intuitif, bukan UI UX yang ribet. Kalian harus tahu kalian nggak bisa tarik ETH-nya sampai setidaknya kuartal ketiga untuk tahun ini. Nggak tahu kalau misalkan tepat waktu atau mungkin lebih cepat atau malah diundur. Jadi itu aja yang perlu kalian tahu, nggak bisa di unstake. Kecuali kalian pengen ngejual langsung dan butuh, bisa aja sih nyari DEX yang menawarkan untuk tuker SWETH yang didapetin misalkan ke aset yang kalian pengenin, ke ETH lagi balik. Itu secara tidak langsung bisa dianggap kayak unstake. Cuman sejauh yang saya tahu belum ada DEX yang menawarkan untuk pertukaran aset itu. Terus selain itu ya ada risiko biasa, risiko smart contract, risiko protokol stakingnya Ethereum itu sendiri, terus risiko bug gitu kan, apapun lah yang bisa terjadi di dunia kripto pada umumnya. Jadi jangan melakukan ini tanpa kalian memahami risikonya. Apalagi nih di mainnet gasnya mahal. Kalau misalkan udah kebuang gasnya,
apalagi pas gas lagi tinggi, terus kalian nggak paham risikonya, nanti jangan sampai nyalahin kita-kita, karena ini cuma informasi belaka untuk entertainment dan informasi aja. Dan kalau misalkan nanti ternyata bener, kalian bisa ngikutin di medsos officialnya mereka. Ini ada websitenya swellnetwork.io yang sering bagiin blog, terus ada Twitter, ada LinkedIn, ya siapa sih yang pakai, Reddit, ada Facebook. Tapi yang paling penting sebenarnya ke Discord sih, karena kalau misalkan kalian di Discord itu ada program yang sedang mereka lakukan. Nah kalau misalkan kita lihat di blognya ini, nah, itu ada di sebelah sini yang ngomongin pas peluncuran mainnetnya mereka kemarin, Seawolf. Informasi lebih lanjut silakan kalian baca sendiri. Early stakers akan direcognize katanya. Terus ada program-program di Discord. Kalau misalkan kalian sudah dapat role-nya Aquanauts, Diver, Navigator, Submarine, itu semua role yang bisa kalian dapat di Discord untuk masukin data alamat ke form. Mereka bagiin formulir, jadi jangan lupa untuk yang sudah gabung ke Discord, sudah punya role, dan sudah staking di Swell, isi formulirnya biar alamat Ethereum kalian tercatat. Siapa tahu kan ada bonus reward di sana. Oke, yang berikutnya tuh Eigenlayer. Untuk Eigenlayer sendiri sama Swell Network yang tadi kami bahas di awal itu sebenarnya udah lengkap di video sebelumnya. Kalau kalian cek di channel kami Republik Rupiah, itu ada di bagian sini nih, 2 proyek bullish tahun 2023. Spoiler, untuk yang belum nonton videonya, 2-nya itu adalah si Eigenlayer sama si Swell Network. Jadi untuk Eigenlayer sendiri di video itu sudah kami kasih tahu tentang gimana bisa partisipasi di testnet. Ini gampang, langsung dari websitenya eigenlayer.xyz, masuk ke Restake Now, ini ke bagian Goerli yang testnetnya. Kalian cuma tinggal dapetin Goerli ETH, terus kalian tuker itu di Uniswap-nya yang di Goerli untuk masuk ke Rocket Pool atau ke Lido, atau kalau enggak sih lebih gampangnya langsung ke Lido testnet-nya. Masuk ke Lido testnet, masukin Goerli ETH, terus nanti STETH-nya dibawa ke sini. Udah dibawa ke sini itu untuk testnet Eigenlayer. Tapi kalau misalkan mau ikutan ke mainnet, kalian ikut gabung di Twitter sama Discord-nya Eigenlayer. Itu ada dikasih formulir. Kalian masuk ke formulir itu, isi data kalian, nanti kalian bisa kasih tahu untuk menggunakan Eigenlayer di mainnet itu pengen pakai ETH asli atau pengen pakai STETH dari Lido atau dari Rocket Pool ETH. Itu semua sih untuk yang bisa kita lakukan sejauh ini dari si Eigenlayer. Siapa tahu ada update baru. Kalau misalkan nanti penting, pasti kami bakal bikinin video berikutnya juga. Itu 2 yang untuk utama ya, yang kami rasa bullish untuk tahun 2023, Swell sama Eigenlayer. Oke, berikutnya adalah Base Layer 2 yang sebenarnya ini sudah ada hubungannya sama, ya kalau ngomongin soal token ada yang meragukan untuk airdrop karena dia sudah ada sahamnya kan, Coin. Kan si Base ini merupakan layer 2 yang dibikin sama Coinbase, dan Coinbase sudah ada sahamnya Coin. Jadi kalau misalkan mau mengeluarkan token itu menjadi sebuah pertanyaan. Cuman setiap layer 2 yang kita lihat sejauh ini itu punya token. Arbitrum Optimism, Zcash sudah confirm, Zcashing entah, kemungkinan besar juga bakal ngasih. Itulah kenapa nggak bakal bahas hari ini, karena udah ada videonya juga untuk Zcashing sama Starknet kalau ada yang pengen spekulasi airdrop. Nah si Base ini sendiri masih dalam tahap testnet. Kalau misalkan kalian pengen, ini berlaku untuk semua blockchain yang bakal kita bahas hari ini. Semua jaringan itu ada di Chainlist. Kalau kalian pengen nambahin, kalian tinggal masuk ke Chainlist, terus kalian tinggal ketik aja yang kalian cari itu apa. Kalau misalkan pengen cari Base, nah ini ada di sini Base, atau sebentar, itu Base yang bener bukan ya? Nah kalau kalian mau lebih pastiin, Base Goerli sih sebenarnya. Oh ini harus dimasukin. Nah itu dia, harus di-include testnetnya biar muncul. Ini Base Goerli testnet. Jadi kalau misalkan kalian pengen masukin jaringannya di MetaMask atau di dompet lain yang kalian punya, langsung connect di situ. Untuk beberapa hal yang bisa kalian lakukan itu sebenarnya kalau di websitenya si Base tadi, itu kalian bisa nge-bridging sih. Kalian bisa nge-bridging aset ke Base. Terus kalau misalkan sudah ada aset di Base, ada akun Twitter namanya Sigar yang bantuin kalau pengen nyoba-nyoba untuk minting NFT pakai kontrak yang udah dia buat di Base. Ini kalau misalkan kalian klik langsung, itu langsung muncul ke sini nanti. Masuk ke sini, ini ada kontraknya khusus untuk bikin sampel NFT aja di Base. Kalian tinggal masukin jumlah yang pengen kalian minting berapa, misalkan 5 atau misalkan 10, terus kalau udah langsung di write aja ke smart kontraknya. Nanti ada notifikasi di dompet kalian, tinggal kalian konfirmasi aja. Itu untuk Base. Yang berikutnya adalah Fuel Network. Untuk yang belum tahu, ini juga udah kami bahas di video YouTube berapa minggu lalu ya, ada pokoknya. Kalau nggak salah ini yang udah 2-3 kali kami bahas. Fuel Network itu modelan layer 2 yang modular, jadi nggak cuma nempel di RS Ethereum, tapi bisa nempel di beberapa
environment lain, lingkungan ekosistem lain yang butuh layer 2 kalau misalkan mereka pengen meningkatkan skalabilitas. Kalau misalkan pengen belajar lebih lanjut, bisa nonton video yang sudah kami buat sebelumnya. Kalau pengen nyobain, itu kalian bisa install walletnya Fuel yang official ada di sini, download Fuel Wallet. Itu ada websitenya di wallet.fuel.network untuk yang pengen nyoba. Untuk yang pertama kali bisa kalian cobain pas pertama saya nemuin Fuel itu adalah SwaySwap. Ini SwaySwap adalah DEX pertama yang cepat banget. Kalau misalkan kalian nyobain, karena memang sih masih dalam tahap testnetnya dia, itu bisa bertukar aset, bisa transfer segala macam. Kalian cobain aja di sini. Yang pasti jangan lupa ya untuk alamat, seed phrase dan lain-lain disimpan dengan baik. Tapi kalau pengen mendalami ekosistemnya lebih luas, itu ada website fuel.build. Ini adalah tempat untuk kalian lihat semua ekosistem Fuel yang saat ini sedang membangun. Ada filternya dari Bridge, DAO, DeFi, GameFi, Identity, Marketplace. Ini biasanya NFT sih. Iya betul, NFT, Oracle Education. Yang NFT khusus juga ada di sini sebenarnya. Berarti ini marketplace-nya lebih ke marketplace umum. Ini ada real estate di sini. Ada real estate, mirip-mirip kayak yang digarap di SEI, ya ada real estate juga. Kita nggak bakal bahas SEI karena bukan di ekosistem Ethereum. Nah, ini silakan kalian lihat satu persatu mana yang menarik buat kalian, mana yang bisa kalian masuki Discord-nya, Twitter-nya untuk diikutin. Ini ekosistem Fuel bakal diupdate seiring waktu mereka punya proyek-proyek baru. Kemudian untuk wallet alternatif, kalau nggak pengen nyoba yang official tadi, ada Fuelet namanya. Ini aplikasinya di fuelet.app. Kalau misalkan kalian pengen nyobain untuk aplikasi dompetnya Fuelet, ini sudah ada di HP. Kami udah nyobain di HP, di Android udah ada, di iOS sudah ada. Terus kalau untuk di komputer bisa buat Chrome, Brave, sama Edge. Kalian tinggal download aja. Nanti kalau udah download Fuelet, di dalam tampilannya itu ada khusus kalian untuk bisa minta testnet token dari faucetnya. Istilahnya sih airdrop, tapi sebenarnya lebih ke kayak faucet. Nah, terus kalau sudah punya itu, ada di Zealy.io, itu tulisannya ZEALY, itu khusus, tadinya sebenarnya crew tree, khusus untuk orang-orang itu melakukan aktivitas di sebuah proyek. Dan ini ada yang khusus untuk Fuelet Wallet. Kalian bisa ngelakuin semua quest yang ada di sini, terus nanti dapat XP. XP-nya itu buat naikin level kalian. Kalau level kalian udah lebih tinggi, kalian bakal masuk di leaderboard. Kalian bisa bersaing sama orang-orang lain yang ngerjain atau bisa bilang garap spekulasi gitu kan, airdrop untuk Fuelet dan ekosistem Fuel yang lebih luas. Ini ada beberapa yang mudah, ada yang sulit, ada yang suruh ngerjain Twitter thread, ada yang cuman like komen doang, ada yang cuman suruh follow, ada yang suruh jawab quiz. Terus semuanya ini bisa kalian cobain aja deh untuk di Zealy.io, langsung search bagian Fuelet Wallet. Kalau misalkan pengen gabung ke Discord kami, itu udah ada invite code-nya untuk yang pengen nyobain Fuelet Wallet dari komunitas RR. Oke, sekian untuk ekosistem Fuel. Yang dua sebelum terakhir itu adalah Linea. Linea ini adalah sebuah layer 2 yang sebenarnya dikerjain sama Consensus. Tadinya namanya Consensus ZK-EVM, terus mereka rebrand, ganti merek, ganti nama jadi Linea. Nah, dengan Linea ini sebenarnya ada Linea Voyage yang baru aja, bukan baru, udah beberapa hari itu berjalan, dan sekarang mereka lagi sedang proses untuk ke yang proses berikutnya. Nah, kalau misalkan kalian lihat langsung di websitenya, itu bisa belajar lebih lanjut. Udah kami sebutin di video modular sebelumnya, cuman mungkin nanti kita bikinin video khusus kalau misalkan kalian tertarik. Linea Voyage, langsung aja kalian start testing. Pencet di situ, itu ada hubungannya langsung ke Galx.com. Di sini adalah ada kampanye tempat kalian bisa ngikutin proyek-proyeknya mereka. Yang ngikutin aja followernya sampai 157.000. Didukung langsung backernya sama si Consensus kan, karena memang mereka yang bikin. Ini ada mint list, ada NFT kontrak, ada leaderboard. Nah, sebenarnya yang penting itu adalah ini poin yang kalian kumpulin dari leaderboard itu. Kalau misalkan kalian pengen nyobain, itu kelihatannya seperti ini di Linea Voyage. Ada beberapa yang sudah kalian lewatin sebenarnya. Tapi kalau udah gabung di Discord kami, udah member sejak lama, pasti nggak kelewatan. Ada Linea Voyage Bridge Week, yang pertama kali suruh nge-bridging. Salah satu contohnya bisa nge-bridging di Hop. Cuman ya memang Linea Network lagi ada beberapa isu. Cuman kalian bisa nyobain di di Hop protokol untuk bridging aset dari Goerli ke Linea. Itu contoh yang pertama. Terus untuk yang kedua itu ada campaign. Ini kalau nggak salah cuma suruh follow. Dan sekarang yang lagi berlangsung itu NFT Week. Nah, minggu ini kalian bisa ngerjain nih. Kalian harus lihat ini periode waktunya, jangan sampai kelewatan lagi. Karena ini sampai tanggal 23 doang. Kalian konekin wallet, kumpulin poin-poin yang kalian butuhin. Terus nanti kalau sudah pas
poin-poinnya, kalian bisa klaim dari kampanye yang sedang berlangsung di Linea Voyage ini. Itu langsung di galx.com ya. Tadi di websitenya Linea udah langsung mengarah ke link ini juga. Oke. Kalau pengen spekulasi tambahan bisa lihat di akun Twitter Sigar yang tadi kita sebutin di awal. Itu ada kontrak-kontrak lagi untuk yang pengen nyoba minting NFT, dia sudah cobain bikinin juga. Tinggal langsung ke explorernya, sama kayak yang tadi contohnya. Masukin jumlah yang pengen kalian minting terus langsung write konfirmasi di wallet. Selain itu dia Sigar juga bikin ARC20 token-token yang bisa kita cobain tes untuk di roll up Linea ini. Semua linknya ada di akun resminya dia ya. Ingat yang verified Sigar, CYGAAR. Itu untuk yang pengen spekulasi lebih lanjut, lebih kompleks, lebih ribet. Yang penting yang Galx tadi sih menurut saya untuk dicobain. Oke, terus yang terakhir adalah Scroll. Scroll ini juga sebuah zkEVM. Jadi kalau misalkan kalian ingat ya, kemarin ada video tentang Polygon zkEVM. Untuk yang pengen tahu zkEVM itu apa, bisa nonton videonya Polygon zkEVM. Nah, mungkin sebelum saya masukin ke Scroll yang terakhir, si Polygon zkEVM kemarin habis ngasih update juga. Kalau nggak salah si Sandeep pendirinya bilang kalau kemungkinan ada utilitas dari token Matic yang sudah ada, yang sudah eksis sekarang, bisa dipakai siapa tahu jadi governance DAO untuk Polygon zkEVM layer 2. Kemarin kan kami bikin video dan kami berargumen mungkin tidak ada hubungannya langsung. Tapi terus tiba-tiba si Sandeep ngasih Twitter itu. Nah, siapa tahu nanti token Matic itu bakal dipakai untuk governance atau mungkin dipakai airdrop untuk yang menggunakan Polygon zkEVM. Siapa tahu bisa menarik untuk kalian cobain explore ekosistem Polygon zkEVM, atau mungkin ada yang pengen spekulasi ke token Matic. Itu ya semua keputusan pribadi kalian. Kami nggak ngasih saran apapun, cuman informasi dan kasih data belaka. Oke, yang terakhir Scroll, langsung masuk di websitenya scroll.io. Kalau kalian pengen nyobain spekulasi ke Scroll juga, ada alpha testnetnya di sini. Nah, kalau misalkan udah masuk ke alpha testnetnya, tinggal ngikutin aja. Kalau mau connect di layer 1-nya, di layer 2-nya, ada beberapa instruksi yang bisa kalian coba tes. Entah itu jembatanin aset, entah itu untuk ngeliat explorernya, roll up, L1, L2. Ini ada beberapa infrastruktur yang udah mereka kasih. Untuk bridging ada di sini, Scroll bridge-nya. Terus kalau untuk ekosistem kalian bisa lihat, pengen nyobain di Scroll pakai aplikasi yang udah mungkin familiar kayak Aave dan kawan-kawannya, bisa lihat aja contoh-contohnya di sini ada apa aja di bagian ekosistem. Oke, ini masing-masing langsung mengarah ke link mereka juga kalau misalkan kalian tertarik. Oke, menurut kami sekian aja sih untuk hari ini karena memang khusus difokuskan ke ekosistem Ethereum. Kalau misalkan ada beberapa garapan airdrop lain di luar ekosistem Ethereum, pasti bakal kami buatin videonya tapi terpisah, berbeda. Dan kalau misalkan kalian udah gabung jadi member, ini udah berminggu-minggu sebelumnya udah kita bahas, udah sering banget di Discord kita itu ngobrolin soal strategi-strategi airdrop yang berikutnya. Jadi kalau misalkan gak mau ketinggalan gabung jadi member, ada link informasinya di deskripsi di bawah video ini. Untuk beberapa airdrop lain yang gak sempat kami sebutin, itu ada Taiko, ada Kakarot dan kawan-kawan. Itu juga semua pasti kami update terus untuk di member pertama kali, karena itu cepet, gampang langsung ngobrol di sana sebelum kami bikinin videonya untuk masuk ke YouTube RR. Semoga bermanfaat guys videonya. Jangan lupa kasih jempol kalau kalian suka. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari RR. Kalau misalkan kalian perlu pengingat, ini bukan saran keuangan dan jangan berharap pasti ada airdrop. Anggap aja itu sebagai bonus. Jadi ini tidak menjanjikan hal apapun ke kalian dan kami tidak bertanggung jawab atas apapun. Pahami risikonya masing-masing. Oke, sampai jumpa semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers.